Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PKN. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian, karena sekarang kalian sudah ada di kelas 9. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, selanjutnya Bapak akan bercerita tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada awal kemerdekaan ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI, di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. 2. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Tujuan utama didirikannya Negara Islam Indonesia adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi, gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. Republik Maluku Selatan RMS merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri, yang didirikan tanggal 25 April tahun 1950. 4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vence Sumual pada tahun 1957 sampai tahun 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. 5. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNI L. Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil, yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari tahun 1950, dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. 6. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituan hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Masa Orde Lama, tahun 1959 sampai tahun 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara, berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Pada periode ini, terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.